Go to a shopping complex. Kapanpun kami pergi ke tempat perbelanjaan, When you smell a toilet smell, saat Anda mencium bau toilet, you know that toilet is around the corner. Anda tahu bahwa toiletnya ada di sebelah sana. Whenever you walk in the congregation, Kapanpun Anda masuk ke dalam suatu jemaat, you see them very serious. saat Anda melihat mereka sangat serius, There's no laughter. tidak ada ketawa, You know that Pharisees is around the corner. nah, Anda tahu bahwa di situ banyak orang Farisi. But when you walk into a shopping complex, Tapi kalau misalnya Anda pergi masuk ke dalam suatu tempat perbelanjaan, when you smell the coffee smell, saat Anda mencium ada bau kopi, you know that Opa coffee is around the corner. Anda tahu bahwa di sana ada Oval Coffee. Amen? So when you walk into a congregation, Jadi kalau misalnya Anda masuk ke dalam suatu jemaat, you see a lot of laughter, Anda melihat ada banyak sekali yang tertawa-tawa, a lot of joy. ada banyak sekali sukacita. You know that Jesus is around the corner. Anda tahu bahwa Yesus ada di sana. Jesus is in our midst. Yesus ada di tengah-tengah kita. Amen. Amin. Yeah. So we do a recap, a little recap from yesterday teaching. Jadi kita akan sedikit mengulangi dari pengajaran yang kemarin. We know that the Lord called Abraham the righteous man on the 12th chapter of Genesis. Kita tahu bahwa Allah menyebut Abraham sebagai orang benar pada pasal ke-12 dari Kejadian. We know the significance of number 12 in the Bible. Kita tahu apa artinya angka 12 dari Alkitab. It is the way God is working. Itu adalah cara bagaimana Allah bekerja. Amen. It's a review how God is working. Untuk menyatakan bagaimanakah Allah bekerja. Since the Lord called Abraham on the 12th chapter of Genesis, Sejak Allah memanggil Abraham pada pasal ke-12 dari Kejadian, on the first verse of that chapter, pada ayat pertama dari pasal itu, the Lord instructed Abraham to get out of their country, Allah memerintahkan kepada Abraham untuk pergi dari their negerinya, family, dari keluarganya, and the father's house dan dari rumah bapaknya, to a land that He will show him. menuju ke suatu negeri yang akan ditunjukkan kepadanya oleh Tuhan. Towards the end of chapter 4, Kemudian pada akhir dari bab yang keempat, we have explanation from the Bible. kita mendapatkan ada penjelasan dari Alkitab. What is the meaning of leave your country, your family, and the father's house? Apakah artinya supaya kita meninggalkan negeri kita, meninggalkan sanak saudara kita dan juga rumah bapak kita? The explanation found in Colossians chapter 2 verse 6 to 9. Penjelasannya ditemukan di dalam Kolose pasal 6 pasal 2 ayat 6 sampai 9. Verse 6 towards the end of chapter 4. Ayat 6, Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. So the Lord Jesus has called us out to be a righteous man. Jadi Tuhan Yesus telah memanggil kita sebagai orang yang benar. So verse 6 explains that as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Jadi ayatnya mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. That is the land that He has shown us Itu adalah negeri yang ditunjukkan kepada kita in Christ. di dalam Kristus. So verse 7, rooted and built up in Him and established in faith, as you have been called, abounding in it with thanksgiving. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rooted and built up in Him and established in faith. Jadi bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, berakar dalam Dia. Romans chapter 1 verse 17 also tell us that the righteous live by faith. Roma 1 ayat 17 juga mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. So verse 8 says, beware lest anyone cheat you with philosophy and empty deceit. Ayat 8 mengatakan hati-hatilah supaya jangan ada orang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Philosophy and empty deceit is the country. Jadi filsafat yang kosong dan palsu ini adalah negeri.
Amen. The explanation from Colossians chapter 2 verse 8, philosophy and empiricism is the country. Jadi penjelasan dari Kolose 2 ayat 8 tentang filsafat yang kosong dan palsu itu berbicara tentang negeri yang dimana Allah menyuruh Abraham, pergilah dari negerimu. Negeri itu artinya filsafat yang kosong dan palsu. And following with that is according to the tradition of man. Kemudian menurut ajaran turun-temurun, That is the family. itu adalah sanak saudaramu. And according to the basic principle of the world. Dan roh-roh dunia. Amen. So these three point of view is explaining what the Lord is telling Abraham. Jadi 3 poin ini menjelaskan tentang apa yang dikatakan Allah kepada Abraham. So in today's teaching, jadi dalam pengajaran pada saat ini, we will see more of this in our topic, the topic of fasting. Jadi dalam pelajaran kali ini kita akan melihat lebih banyak lagi tentang hal ini di dalam topik kita tentang puasa. Amen. So remember that we are established in Jesus' righteousness. Ingatlah bahwa kita berakar di dalam kebenaran Yesus. And His righteousness is the foundation of all our blessing. Dan kebenaran Dia adalah dasar dari semua berkat-berkat kita. Are you ready for this controversy topic of fasting? Anda siap untuk membahas tentang puasa? Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, we thank you for what you have done at the cross. kami mengucap syukur untuk apa yang sudah melakukan di atas kayu salib. And then you have shouted that it is finished at the cross. Engkau telah menyerukan bahwa sudah selesai di atas kayu salib. We thank you for your finished work. Kami mengucap syukur untuk karya yang telah Engkau selesaikan. Your finished work has changed every aspect of a human's life. Karya itu telah merubah segala aspek dalam kehidupan manusia. Holy Spirit, Roh Kudus, as the truth is ministered this morning, pada saat kebenaran ini disampaikan, we expect you to work mightily in our heart. kami harap Engkau bisa bekerja dengan luar biasa dalam hati kami, Because you are our teacher. karena Engkau adalah pengajar kami. In Jesus' name we give thanks. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amen. Amin. So, any one of you fast before? Ada yang pernah sebelumnya Anda pernah puasa? Fasting? Puasa? 40 days? 40 hari? Okay, you all fast before. Tapi Anda semua sudah pernah puasa ya? This teaching will change your perspective on fasting. Jadi pengajaran ini nanti akan mengubahkan cara pandang Anda tentang puasa Through the light of the cross. melalui terang dari salib. Remember I told you yesterday, Ingat kemarin saya beritahu saudara, all the ritual that Jewish people done in the Old Covenant, segala ritual yang dilakukan orang Yahudi di dalam perjanjian lama, for us who believe in the finished work of Christ, bagi kita yang sudah percaya kepada karya yang sudah diselesaikan Yesus, we see the spiritual truth in them. kita melihat ada kebenaran rohani di dalam ritual-ritual itu. Amen. Keep in mind on this statement. Jadi Anda perlu ingat pernyataan itu. So this message is ministered to a king. Jadi pesan ini sebenarnya ditujukan kepada seorang raja. A servant cannot be a king. Seorang hamba, seorang pelayan tidak bisa menjadi raja. Only the son can be a king. Hanya anak yang bisa menjadi raja. Amen. So we already learned that we are the son of God. Nah, kita sudah belajar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. As we grow, Pada saat kita bertumbuh, we become a king. nanti kita akan menjadi raja. A servant can never be a king. Seorang hamba tidak akan pernah bisa menjadi raja. Amen. So what is the status of a king? Nah, apakah status dari seorang raja itu? You remember Abraham is also a king. Anda ingat Abraham itu adalah seorang raja. Amen. He had a kingdom. Dia memiliki kerajaan. And then servant is Moses. Dan kemudian hamba itu adalah Musa. Amen. So Abraham is righteous by faith.
Jadi Abraham dia benar oleh karena iman. Moses have to obey the law to be righteous. Tapi Musa dia harus mentaati hukum Taurat supaya dia menjadi benar. So that's why we are called righteous because we believe. Itulah mengapa kita disebut sebagai orang benar karena kita percaya. So we become a son of God. Kita menjadi anak Allah, And as we grow, we become a king. dan kemudian saat kita bertumbuh kita menjadi raja. And we are royal priesthood. Dan kita adalah imamat yang rajani. And our high priest is Jesus. Dan imam besar kita adalah Yesus. Amen. So 1 Peter chapter 2 verse 9 said, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, but you are a chosen people, a loyal priesthood, a royal nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. We are chosen people, Kita adalah umat-umat yang terpilih. royal priesthood, Kita imamat yang rajani, holy nation, bangsa yang kudus, God's special possession, umat kepunyaan Allah sendiri, so that we may declare sehingga kita bisa memberitakan the praises of Him who called us out of darkness into His wonderful light. perbuatan Dia yang besar yang telah memanggil kita dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Because we are in the kingdom of light. Karena kita sekarang berada di dalam kerajaan terang. That's why before we take our meal, Itulah mengapa saat kita sebelum makan, we take a photo of our foods. kita foto dulu. When we take the photo, Saat kita ambil foto, the flashlight flash on the food. ada lampu flashnya yang menyala. We sanctify the food with the light. Jadi kita menguduskan makanan itu dengan cahaya lampu ini. Because we are from the kingdom of light. Karena kita berasal dari kerajaan terang. Just joking. We have been going around eating good food. Jadi kami berkeliling makan makanan yang enak. And whenever we see good food, Dan kapanpun kami melihat ada makanan yang enak, we will take out our camera and take the food. kami akan keluarkan kamera dan foto. And our Pak Daniel Pak Daniel ini, said, this is how we sanctify our food. nah, ini bagaimana cara kita menguduskan makanan. Amen. There's the joy is everywhere in our life. Jadi sukacita ada di dalam kehidupan kita. We are laughing all the time. Kita selalu tertawa. Amen. So Proverbs chapter 25 verse 2 said, Amsal 25 ayat yang kedua mengatakan, it is the glory of God to conceal a matter, but the glory of king is to search out the matter. kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. It's the glory of a king to search out the matter. Jadi kemuliaan dari raja yang menyelidiki, mencari tahu tentang sesuatu. God hide a lot of truth in the Bible. Allah menyembunyikan banyak sekali kebenaran di dalam Alkitab. This mystery is for a king to search out. Dan rahasia ini adalah menjadi bagian dari para raja untuk mencari tahu. Meaning, Artinya, when we are a servant before, saat sebelumnya kita adalah seorang hamba, we haven't heard the message of grace. kita belum mendengar pesan tentang kasih karunia. Although we are son, Sekalipun kita adalah anak, we live like a servant. kita hidup sebagai seorang hamba. We cannot search the truth that is hidden in the Bible. Kita tidak bisa menyelidiki, mencari kebenaran yang ada di dalam Alkitab. But as we establish in the righteousness of God, Tetapi saat kita ditegakkan di dalam kebenaran Allah, being enlightened by the grace message, kita diterangi oleh pesan kasih karunia. we begin to see the spiritual truth inside. Kita mulai bisa melihat ada kebenaran rohani di dalamnya. That's why I said we see what the Jewish people, the thing that Jewish people do as a spiritual truth. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kita bisa melihat hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Yahudi itu sebagai suatu kebenaran rohani. Amen. So we are righteous by faith, not righteous by our work. Jadi kita ini benar oleh iman, bukan karena perbuatan baik kita. We are king like Abraham, who was a king. Kita adalah raja seperti Abraham yang adalah seorang raja juga. We are not like Moses, who was a servant. Kita tidak seperti Musa yang adalah seorang hamba. Amen. So Romans chapter 10 verse 4 to 5.
Jadi Roma pasal 10 ayat 4 sampai 5. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh setiap orang yang percaya. But Moses writes about the righteousness which is of the law. The man who does those things shall live by them. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. So by now we should be very clear that the righteous man believe. Jadi yang sekarang ini kita harus sangat jelas bahwa orang yang benar itu percaya. The servant do. Hamba itu melakukan. King, if you live as a king, kalau Anda hidup sebagai seorang raja, you won't see a king holding a vacuum cleaner cleaning the floor. Anda tidak akan melihat ada seorang raja yang pegang penyedot debu dan membersihkan lantai. The king instructs the servant to clean the floor. Tapi raja ini memerintahkan hamba-hambanya untuk membersihkan lantai. Amen. We are the son of God. Kita ini adalah anak-anak Allah. We are called to be a king. Kita dipanggil untuk menjadi raja. And we are the royal priesthood. Dan kita adalah imamat yang rajani.